406, episode 77 Final Dragon 3. Freestyle Flick, akan dimulai 3 menit dari sekarang. Freestyle Flick, adalah Revival Calamity, dari Naga Kiamat. Freestyle Flick, akan memusnahkan seperempat. Seperempat dari akan dihancurkan. Secara harfiah, itu adalah ledakan informasi. Namun, rasi bintang yang membaca pesan skenario tampaknya tidak menyadari beratnya situasi. Seperempat dari kita akan mati. Jadi, Biro memang punya selera humor, kalau begitu. Dr. Abyss semakin membesar-besarkan belakangan ini. Sebagian besar rasi bintang yang hadir di sini lebih mahir menonton skenario yang terjadi, daripada membersihkannya. Mereka adalah makhluk yang mengeksploitasi kisah orang lain sehingga mereka bisa menghibur diri. Mereka adalah pelanggan Dr. Abyss, dan karena itu, mereka percaya Biro tidak akan pernah membuat skenario yang akan memusnahkan semua orang. Sayangnya, orang-orang ini tidak tahu. Tidak tahu, bahwa cerita-cerita tertentu di dunia ini bahkan mengubah anggota audiens menjadi subjek skenario juga. Dan rasi bintang ini secara bersamaan berlari menuju naga kiamat yang mengisi kekuatannya tepat di luar atmosfer. The Great Fable akan menjadi milik kita. Keserakahan tampak jelas di mata mereka. Naga terakhir dari Kitab Wahyu adalah skenario yang menggantikan perang besar orang suci dan iblis. Jika mereka berhasil menjatuhkan naga kiamat di sini, maka mereka akan berpotensi mendapatkan Great Fable terbaik yang pernah ada. Mungkin merasa tertekan oleh gerakan mereka, Constellation Nebula yang sudah hadir mulai berlari ke arah atmosfer juga. Rasi bintang, bintang Fajar Dewi, melepaskan statusnya. Constellation, God King of Yaksas, melepaskan statusnya. Yang pertama memimpin adalah Dewi Bintang Kejora, Fakarin, dan Raja Dewa Yaksa, Kubera. Nebula, mengalokasikan probabilitas ke rasi bintang yang berafiliasi. Nebula, mengalokasikan probabilitas ke rasi bintang yang berafiliasi. Rekan-rekan saya memperhatikan punggung konstelasi yang jauh dan mendesak diri mereka sendiri. Bukankah kita harus mengejar mereka juga? Kita tidak boleh bergabung dengan mereka, aku berbicara dengan nada suara yang tegas. Tidak termasuk mereka yang melompat seperti ngengat ke api, sebagian besar rasi bintang dengan bertahun-tahun di belakang mereka berdiri diam, sama seperti kita. Mereka sudah tahu hasil pertarungan yang akan datang. Aku menjaga wajah lurus dan bertanya pada Metatron, yang tanpa kata-kata mengamati situasi. Metatron, apakah kamu akan membuat Sealing Tool for the Apocalypse Dragon? Archangel diam-diam menatapku sebentar, sebelum membentuk senyum hangat dan cerah. Ya tentu saja, itulah yang terjadi pada belokan ke 1863 juga. Evil, yang hebat telah muncul di dunia ini, jadi kita harus mencoba menyelamatkan semua orang, bukankah kamu setuju? Seolah-olah dia sudah lupa semua tentang perjuangan untuk saling membunuh beberapa jam yang lalu, mata Metatron dipenuhi oleh cahaya yang hampir suci. Saya telah merasakan bahwa ada sesuatu yang agak aneh tentang dia dari beberapa waktu yang lalu, tetapi saya yakin dia benar-benar gila sekarang. Tapi, jika rencana itu berhasil, kamu pasti akan mati. Dan dengan itu, bagus di dunia ini akan menghilang. Petik 2. Tidak, pasti aku yang menghilang, bukan, bagus. Rasanya seperti saya sedang berbicara di dinding. Aku menggelengkan kepala dan berbalik. Saya melihat Abyssal Black Flame Dragon, yang telah menyusut ke ukuran yang sama dengan Biu, dan Han Suyong diam-diam membelai itu. Naga api hitam yang kelelahan meludahkan jilatan api kecil ke arah langit. Han Suyong berbicara, Kim Dokja. Apa sekarang? Kamu, Anda masih menyembunyikan sesuatu, bukan? Petik 2. Aku tersentak sedikit, sebelum bertanya kembali. Apa yang kau bicarakan? Tidak, yah, ini terlalu mencurigakan. Sekarang, biasanya, Anda akan mulai dengan memberi kami informasi terlebih dahulu. Tapi, mengapa kamu tidak memberitahu kami sesuatu yang konkret dengan skenario ini? Dia menyipitkan matanya dan menatapku, sebelum melanjutkan. Kamu punya cara untuk menang, kan? Iya. Oh, jadi kamu bisa memberi kami jaminanmu, kalau begitu. Anda tidak akan menggunakan metode aneh lain, kan? Petik 2. Dan metode aneh apa itu? Han Suyong menggambar garis lurus di bawah dagunya dengan jarinya. Aku menyeringai dan membalasnya. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan itu. Petik 2. Sayangnya, dia tidak terlihat yakin. Sama sekali. Xin Yuseng yang menindaklanjuti setelah itu. Ah Jusi, lalu mengapa kamu mengaktifkan stigma itu? Stigma, pengorbanan will level 8, saat ini sedang dalam aktivasi. Stigma unik yang saya buat adalah menyibukkan memompa lebih banyak kekuatan kepada teman saya sambil melayangkan pesan di udara. Jong Hui Won berbicara. Petik 2. Tidak bisakah kamu mematikannya sekarang? Sudah cukup membuat saya jengkel sekarang. Petik 2. Dan mengapa tingkat stigma begitu tinggi, juga? Yi Jihye juga menggerutu dengan keras. Saya berbicara seolah-olah untuk membuat alasan. Aku hanya membiarkannya dinyalakan untuk meningkatkan kekuatanmu, semuanya. Sungguh, saya tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang aneh. Petik 2. Kali ini, Yi Gilyong melompat. Tapi itu stigma, itu hanya muncul ketika Anda mencoba untuk mengorbankan diri untuk rekan-rekan Anda, kan?
Ah Jusi, kamu berbohong kepada kami lagi, bukan? Dok Jasi, mungkinkah, lagi? Sejumlah besar status naik dari teman-temanku dan itu menyebabkan rasi bintang di dekatnya tersentak dan bergetar sedikit. Yu Jung Hyuk memperhatikan kami dari agak jauh akan menghunus pedangnya juga. Aku buru-buru menunjuk ke naga kiamat. Tidak, tunggu sebentar. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal seperti itu. Yah, tontonan yang sangat menyenangkan akan segera dimulai di sana, jadi kita harus menontonnya saja. Petik 2. Ekor yang panjang seperti komet di konstelasi akan mencapai jarak yang mencolok dari naga kiamat. Semua teman di sana, mereka akan segera mati. Siap-siap, ini akan segera dimulai, kata Yu Jung Hyuk, saat dia menghunuskan pedang setan surgawi gelap. Ekor makhluk-makhluk ini dibagi menjadi 3 tahap yang berbeda. Pas untuk bencana yang kuat, 3 gelombang kejut yang terpisah akan mencapai kita. Petik 2. 3 di antaranya. Pertanyaan mengejutkan Yi Ji-hye dijawab oleh saya, sebagai gantinya. Lebih mudah untuk mengimbangi gelombang kejut semakin dekat kita dengan asal mereka. Dan 2 yang pertama dapat dipertahankan jika kita melakukan yang terbaik, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Namun, bagian yang sangat penting adalah, gelombang kejut ketiga. Jika kami gagal bertahan melawan itu, maka setiap dari kita akan mati, dan seperempat dari akan terpesona. Kita bisa melihat bentrokan antara Constellation dan naga kiamat di kejauhan. Gelombang cahaya yang ditembakkan oleh Fakarin mendarat langsung di tubuh naga, sementara pedang besar Kubera mengiris punggung makhluk itu. Saat itulah ekor naga bergerak. Freestyle Flick akan dimulai. Gelombang kejut pertama sedang dibuat. Pada saat itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Cahaya murni biru meledak di kejauhan. Belakangan saya menyadari bahwa cahaya itu sebenarnya berasal dari percikan yang telah dipadatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah sengatan listrik dari kehancuran yang menjadi badai akibatnya sendiri setelah terlalu banyak probabilitas telah dikumpulkan dan dihabiskan dalam satu serangan itu. Itu tidak lain adalah gelombang kejut pertama yang diciptakan oleh ekor naga kiamat. Hal kecil yang sangat berani. Berani. Kubera, yang menolak sampai akhir, meraung, sementara Fakarin yang terkejut berteriak keras. Puluhan rasi bintang yang menantang naga kiamat semua melepaskan status mereka pada saat yang sama. Lalu, sesuatu rusak. Rasi bintang, bintang Fajar Dewi, telah padam. Konstelasi, Dewa Raja Yaksa, telah padam. Constellation, Deep Night's Wolf, telah padam. Konstelasi. Pesan tidak langsung jatuh seperti tetesan hujan. Bintang-bintang di seluruh area sekitarnya meledak pada saat yang sama dan berubah menjadi abu. Yi Ji-hye bergumam dengan suara linglung. Petik 2. Kamu bilang kita bisa menahan itu. Saya tidak punya jawaban. Karena, ini juga pertama kalinya aku menyaksikan Tile Flick hari ini. Gelombang kejut listrik yang tumbuh lebih besar setelah membakar Constellation akhirnya selesai bersiap-siap untuk menyebar ke seluruh. Dan kami berdiri di titik awalnya. Ini gila, melarikan diri. Beberapa rasi bintang yang ketakutan berbalik untuk melarikan diri. Sialnya bagi mereka, serangan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan lebih cepat. Saya berteriak dengan suara saya yang sebenarnya. Semuanya, tenang, ada cara untuk memblokir itu. Berhentilah mengoceh gila, apakah kamu tidak melihat itu? Entah kita menggunakan status atribut yang sama untuk menyerap gelombang kejut yang dibuat oleh Tile Flick, atau kita membatalkannya dengan status atribut yang berlawanan. Yaitu, selama kita memiliki probabilitas yang cukup untuk menopang upaya kita. Tingkat penyebaran gelombang kejut listrik secara bertahap meningkat. Sekarang bergegas masuk ketukan yang adil, ombak memamerkan taringnya pada kami, seolah-olah untuk melahap kita semua. Kalian semua, minggir. Sebuah konstelasi melangkah maju. Lengkungan petir yang menyilaukan melingkari sosoknya, saat dia mengangkat palu raksasa, star reliknya, tinggi ke langit. Aku adalah putra Odin, Guntur Kamis. Memang, itu adalah Guntur Hari Kamis, Thor, yang saya temui kembali di Asosiasi Gourmet. Aku akan mengubur Guntur Naga Kiamat di sini. Kilatan petir dari atas menabrak star relik, Mjolnir. Dia berlari ke depan dengan kekuatan yang sesuai dengan Viking, dan tanpa sedikit pun rasa takut, melemparkan dirinya ke dalam gelombang kejut listrik Naga Kiamat. Cucut. Anehnya, dia berhasil bertahan melawan gelombang kejut. Mayoritas ombak yang bergegas masuk terkonsentrasi ke palu, Mjolnir. Seperti batang listrik yang dihujani petir, seluruh tubuhnya menggeliat kesakitan. Setiap konstelasi meminjamkannya probabilitas. Oh. Tidak terlalu lama setelah itu, setiap pembuluh darah di daging Thor menggembung, dan mata merahnya mulai keluar dari rongganya. Otot-ototnya yang seperti patung hangus juga. Gelombang kejut pertama bukanlah Flick Tile itu sendiri, tetapi hanya produk sampingan dari tindakan itu, namun hal yang sangat kecil itu benar-benar, secara mengerikan membunuh konstelasi Fable Great. Wah. Sama seperti Thor tidak bisa lagi bertahan dan hendak melepaskan palu, seseorang mencapai sisinya dan menggenggamnya bersama. Kurung siku buka. Aku tidak pernah tertarik pada mitos Eropa Utara sebelumnya, tapi siapa tahu, kamu tidak begitu buruk. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak terduga, sebenarnya.
Thor ketakutan dan meraung. Berangkat. Palu ini bukan peninggalan yang bisa disentuh orang seperti kamu. Selain itu, Anda bahkan tidak bisa menangani halilintar. Sebenarnya saya bisa. Hanya sedikit. Ayahku adalah dewa petir, kau tahu. Dia adalah penerus tahta petir. Sepertinya, setelah Zeus pergi, Dionysus telah menjadi penerus. Satu-satunya di antara mereka yang bisa mewarisi status petir adalah keturunan Zeus, setelah semua. Fabel, Karnaval Petir, telah mulai bercerita. Sebuah fabel yang bisa saya warisi suatu ketika sedang mengamuk di seluruh sosok Dionysus. Dia menelan seteguk anggur dari termos di pinggulnya dan menjerit kegirangan. Kuah gelombang. Nah, itu bagus. Meskipun dia dibakar hidup-hidup oleh petir, dia masih membentuk senyum hangat. Dan bekerja sama, dan keduanya berhasil bertahan berkat kekuatan dongeng sekutu yang dikirim. Sayangnya, itu tidak bisa bertahan lama, status Apokalipse Dragon yang runtuh tumbuh lebih besar dari apa yang digabungkan kedua nebula. Melihat ini, Surya mengerang kaget. Kalau saja Indra ada di sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan merindukan si idiot desa itu. Memang, bahkan kembali ke alur cerita aslinya, gelombang kejut pertama dinetralkan oleh upaya 3 Dewa Petir. Tapi kemudian, akhirnya mengalahkan Indra, dan itu berarti salah satu dari 3 dewa sekarang hilang. Apakah tidak ada orang yang bisa berurusan dengan kilat? Saya tidak berencana untuk melangkah maju sekarang, tetapi tidak ada pilihan lain. Aku akan membantu. Anda telah mengaktifkan Demon King Transformation. Saya bukan konstelasi kilat, tapi saya bisa menggunakan sesuatu yang mirip dengan itu. Bookmark kelima telah dimulai. Keahlian eksklusif, transformasi petir level 23+13 telah dimulai. Konstitusi fisikmu saat ini berbeda dari karakter yang berlaku. Status Anda telah mengatasi hukuman konstitusi fisik. Cahaya putih murni yang tidak ternoda dari energi batin beredar di seluruh tubuh saya. Sambil menghamburkan sinar lampu listrik yang menyilaukan, aku bergabung dengan Thor dan Dionysus. Great Fable, Demon Wellspring, telah mulai bercerita. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. 2 dongeng besar mendukung saya ketika badai listrik menerkam tubuh saya. Dionysus berkata bahwa ini menggembirakan, ya, dia benar-benar tidak waras. Cukup lumayan setelah 1 atau 2 minuman. Apakah Anda ingin beberapa? Dionysus mengucapkan kata-kata itu, seluruh bagian bawahnya hangus hitam sekarang. Thor, sekarang menyerupai arang hitam pekat, terkekeh dari samping. Raja Iblis Keselamatan, sepertinya kita akan mati bersama di tempat ini. Sekarat bersamamu mungkin melanjutkan untuk membuat cerita yang cukup bagus. Mari kita menjadi dongeng yang diturunkan dari generasi ke generasi, bersama-sama. Huff. Apakah dongeng itu milik, atau milik? Mari kita berhenti dengan olok-olok gila dan berkonsentrasi. Rasa sakit yang mematikan pikiran mengalir dari telapak tangan saya. Thor, Dionysus, dan aku berdiri melawan gelombang listrik seperti tanggul. Dan kecepatan melanggar gelombang kejut pertama secara bertahap berkurang. Entah bagaimana, kami harus menahan ini. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sayangnya, kecepatan di mana kami dipaksa kembali masih jauh lebih cepat daripada kecepatan penurunan kecepatan gelombang kejut itu. Dionysus berteriak. Sialan, itu akan meluap. Jika energi listrik habis seperti ini, maka semua kawan kami di belakang kami akan mati. Kami tahu ini, namun kami tidak memiliki cara untuk menghentikan pawai gelombang kejut. Tepat sebelum saya bisa berteriak kepada mereka, meminta mereka untuk mengungsi. Tangan seseorang mendukung tanggul berbahaya kami dari belakang. Masih ada dewa petir yang tersisa. Yah, ada beberapa makhluk yang mampu berurusan dengan petir di dongeng yang tersebar di seluruh dunia, jadi. Namun, saya tidak bisa langsung memikirkan siapapun. Selain itu, laju menyerap sengatan listrik jauh melampaui bukan hanya milikku, tetapi juga Thor dan Dionysus. Di mana rasi bintang menyukainya. Sepertinya kamu lalai dengan latihanmu, menilai dari ketidakmampuanmu untuk menahan setrum listrik seperti ini. Saat aku mendengar kata-kata itu, sebuah cekungan kosong meninggalkan bibirku. Thor sangat ditarik kembali dan dia dengan cepat mengajukan pertanyaan. Siapa kamu? Aku belum pernah melihat rasi bintang seperti kamu sebelumnya. Kata-kata itu menyebabkan status Agung dan Agung menjadi goyah, ketika pemiliknya mulai memancarkan aura kemarahan. Orang sering mengatakan bahwa wajah lelaki tampan ada di sisi yang lebih kecil, dalam hal ini, tidak akan ada seorang pun di dunia yang lebih tampan daripada pria ini di sini. Aku bukan rasi bintang. Aku dengan bodohnya telah melupakan semua tentang dia. Aku sudah lupa bahwa orang yang bisa menangani energi listrik yang terbaik di bukanlah Constellation, tetapi orang ini. Saat rambutnya yang berwarna biru bertaburan di udara, energi listrik putihnya yang murni dan tidak ternoda meledak. Aku Kirgios Rothgraim, guru murid malas ini. Finn.